Hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 438, taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Majulah kalian dan ikutilah aku. Imam di mana? Langsung di belakangnya. Rapatin semua ke situ. Kemudian orang-orang yang di belakang kalian harus mengikuti kalian. Sama juga. Belakang imam ke kanan, penuh ke kiri. Terus begitu. Penuh lagi, terus begitu. Dan tidaklah satu kaum ya, membinasakan diri mereka sendiri membinasakan diri mereka karena terlambat dari saf pertama hingga Allah SWT membuat mereka selalu terlambat. Makna terlambat di sini ada footnote menjelaskan, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, maksudnya terlambat memperoleh rahmat atau karunia yang besar dan ketinggian derajat, juga terlambat dari ilmu dan yang semisalnya. Jadi kita tidak boleh sengaja menerlambatkan shaf. Seperti orang di Indonesia, maaf, sering gitu. Iqamah, silakan Pak, silakan. Orang semua dipersilakan, dia di belakang. Shaf pertama lebih utama. Ya kan gitu. Saya pernah gitu dekat rumah sholat, pas iqamah, sedikit saya percepat langkah karena saya pikir mau kejar shaf pertama. Rupanya ada orang-orang kiri kanan lihat dipersilahkan masuk, tapi dia di saf belakang. Ada juga orang begitu, sudah iqamah, kesempatan saf pertama lagi kosong, ada satu orang, saya persilahkan, dia nggak mau, dilihat orang sebelahnya, disuruh maju. Saf pertama ini utama sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "La ya'lamun nasa ma fi nidai was safil awal la atahuma walau habwa." Kalau seandainya orang-orang tahu apa yang Allah janjikan di saf pertama dan dari azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Dalam riwayat lain, kalau seandainya orang-orang tahu yang disembunyikan oleh Allah disiapkan di saf pertama dan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka harus bersaing, maka mereka akan bersaing. Sebagian ulama salaf berkata, kalau saya sedang berada di saf kedua dan saf pertama sudah penuh, maka saya bersedia membayar seluruh harta yang saya miliki hanya untuk mendapatkan saf pertama di satu sholat. Saking besarnya nilainya. Jadi jangan silakan tapi dia nggak masuk. Kalau kita masuk duluan, ada kosong, persilakan orang lain. Nah itu betul. Tapi kita silakan orang lain, tidak boleh. Dan kita menerlambatkan saf namanya itu. Akhirnya kan saf lama kosong. Maka ini ancamannya adalah Allah terlambatkan dia dari rahmat. Rugi sendiri, kenapa? Mestinya dia langsung masuk, gitu kan? Mengisi saf itu. Dan ini perlu, teman-teman sekalian harus diperhatikan ini. Ya. Harus diperhatikan ini. Dan kalau bisa memang di masjid-masjid itu selalu diingatkan. Tidak ada salahnya kalau azan, habis azan, antara azan iqamah masih ada jeda waktu, maka diingatkan makmumnya. Kalau memang dianggap masjid itu masih khawatir orang sering terlambat. Bapak-bapak isi saf yang pertama, gitu kan? Diingatkan. Lebih utama. Kalau sudah penuh tolong saf dimulai dari belakang imam ke kanan, diingatkan. Karena masih banyak orang yang belum ngerti. Antara azan iqamah itu perlu diingatkan. Supaya memang orang-orang jadi tahu, kalau enggak kan jadi berantakan safnya. Termasuk cara pengaturan saf. Yang mana Nabi SAW, para sahabat mengatakan kami di zaman Nabi SAW kalau diiqamahkan sholat, kami mempertemukan tumit kami dengan tumit teman kami di sebelah. Jadi mata kaki kita dipertemukan dengan mata kaki teman di sebelah, sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami bertemu. Jadi sudah ada celah. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan syaitan yang masuk di celah-celah shaf. Jadi jangan dibuka kakinya kayak kipas gini, tapi dilurusin seperti ini. Sejajarnya adalah pundak kita. Kata Nabi SAW, karena sungguhnya syaitan masuk di celah-celah shaf itu seperti anak domba yang masuk di antara domba-domba dewasa, mengganggu sholat. Jadi membuat kita tidak khusyuk, gitu kan? Dan caranya adalah kita ikuti pundak kita saja. Pundak kita ukurannya seperti ini, begitulah telapak kaki kita buka. Teman di sebelah juga begitu. Maka itu insya Allah sudah cukup untuk bertemu antara tumit dengan tumit. Kalau ada orang tersentuh kaki kita dia tidak mau, jangan dipaksa, jangan dikejar-kejar. Gak usah seperti itu ya. Karena ini adalah sunnah Nabi SAW. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.